Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin. Arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida' wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, 10 bulan suci Ramadan adalah hari wafatnya Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, pendamping utama yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, baginda Nabi SAW menggambar 4 garis di atas tanah dan bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jauh lebih tahu. Dan baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam bahwa keempat garis itu adalah 4 penghulu perempuan surgawi, yaitu Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha, Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asiyah istri Fir'aun binti Mazahim alaihinna wa ala jami'i ibadillah wa ima'illah as-salihin was-salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Perkenalkan, sebelum majlis kita antarkan doa ziarah pada Sayyidah salamullah alaiha, belasungkawa kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'sumin, keluarga yang disucikan, pada sahibil asri waz zaman ajalallahu ta'ala farajul syarif, dan pada kaum mukminin wal mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alal malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Assalamu ala ahli baitin nubuwah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa raihanati Rasulillah Al-Hasan wal Husain. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin min dzurriyyatil Husain alaihimus salatu wassalam. Assalamu alayki ya ummal mu'minin. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya umma Fatimah Az-Zahra
sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasarathu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibra'il wa ballaghaha assalam minallahil jalil. Fahani'an laki bima awlakillahu min fadl. Wassalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbal hadhihi ziyarah minna wa min walidayna wa min jami'il wajibatil huquqi alaina minhum asatidatina wa asatidati asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhin masyayikhina wa dhurriyyatina wa azwajina wa la tajhal akhirul ahdi minna li ziyarati warzuqna fid dunya ziyarata ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil akhirati syafa'atahu. Semoga Allah SWT menerima ziarah yang kita niatkan dari kita, kedua orang tua kita, keluarga, dan setiap orang yang punya hak atas diri kita, guru-guru kita. Kita juga bermohon agar kiranya ziarah kita ini tidak Allah Ta'ala jadikan ziarah yang terakhir. Allah Ta'ala karuniakan kepada kita insya Allah kesempatan berziarah ke pusara al-ma'sumin, pusara Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha, di dunia dan di hari akhir beroleh syafaat mereka. Terima kasih untuk peringatan wafat Rihlah Malakuti Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Saudara dapat mengikutinya pada tayangan khusus malam nanti melalui info yang barangkali sudah atau akan diedarkan. Kami tunggu kehadiran saudara dalam majelis rihlah wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah sallallahu alaihi. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada syarah hadis berikutnya dalam Arba'in Imam Nawawi, yaitu hadis ke-6 dengan tema besar halal dan haram. Dan bisa dihadirkan kembali PDF dari Arba'in Imam Nawawi ini. Pada syarah ini Syekh Al-Utsaimin, judul yang diberikan oleh penerjemah adalah halal dan haram. Pada syarah yang dari Ibnu Daqiq Al-Id yang merupakan syarah yang populer dan sering dirujuk, judul yang diberikan adalah dalil haram dan haram, dalil halal dan haram telah jelas. Jadi bunyi hadisnya berikut ini. Innal haram bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal haram bayyin. Itu judul yang diberikan oleh PDF. Adapun bunyi hadisnya sebagaimana saudara bisa baca mulai dari atas ini ya. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami' ibadillahi salihin radhiyallahu ta'ala anhum yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baina huma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Diriwayatkan dari Abu Abdillah An-Nu'man ibni Bashir. Ia berkata pada para sahabat yang utama, kita antarkan doa kita. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang mutasyabih, yang oleh penerjemah tadi menggunakan kata perkara yang tidak jelas.
Ada juga yang menyebutkannya perkara yang samar, ya, sama, mutasyabih. Sesuatu yang syubhat, yang samar tentu yang tidak jelas. Kita lihat pada penerjemah syarah Ibnu Daqiq, dan di antara keduanya banyak perkara syubhat dalam kurung yang masih samar. Nah, itu perkara syubhat. Bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada yang syubhat. Yang samar, apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak mengetahuinya manusia. Saya terjemahkan dulu, kemudian kita bahas syarah. Famanittaqash syubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, ia telah membebaskan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam yang syubuhat, ia jatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, ia jatuh dalam perbuatan yang haram. Seperti seorang gembala yang sedang menggembalakan ternaknya di daerah yang terlarang, daerah yang terlindungi, yang hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya bagi setiap raja ada tempat terlindunginya, ada daerah terlarangnya. Ala, ketahuilah, wa inna himallahi maharimuh, sesungguhnya yang terlarang dari dalam tanda petik daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguh dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu, baiklah jasad seluruhnya. Dan kalau buruk, wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Kalau buruk segumpal daging itu, buruklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah kalbu, adalah hati. Baik, kita membahas hadis ini dengan terlebih dahulu juga mengantarkan doa untuk kesembuhan saudara kita sesama anak bangsa yang menjadi korban pada peristiwa kemarin. Peristiwa yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang apapun. Dan mengikuti pembahasan kita pada kajian-kajian sebelumnya tentang innamal a'malu binniyat, tentang innamal a'malu bikhawatimihi yang kita bincangkan dalam syarah hadis Arba'in Imam Nawawi ini. Maka saudara, ketika kita melihat seseorang yang berduka, lalu kita tidak tergerak sedikit pun, batin kita itu tidak bersedih, waliyadzubillah, kita bersuka cita di atas penderitaan sesama, siapapun itu, perbedaan pandangan seperti apapun, sebagaimana riwayat-riwayat yang kita bincangkan, bahwa yang demikian itu berserikat dalam perbuatan yang sama. Yang membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam satu orang, tetapi mengapa siksaannya diturunkan kepada semua? Karena semua punya niat yang sama. Dikelompokkan, dihitung, digabungkan bersama pelakunya. Atau kalau kemudian saudara men-share berita apapun, memberikan komentar dan sebagainya, saudara berada pada kelompok yang sama. Maka kita mesti menyampaikan
keterjauhan kita dari setiap upaya yang menyakiti sesama kaum mukminin dan sesama umat manusia. Kita berlepas diri dengan mengecam perilaku yang sama sekali tidak diajarkan oleh nilai-nilai kebaikan agama apapun. Barang siapa yang ridho terjadinya sesuatu pada satu kaum, maka ia berserikat dengan perbuatan yang dilakukan terhadap kaum itu. Nah, dalam hadis ini disampaikan bahwa halal dan haram itu jelas. Termasuk misalnya bagaimana kita membahas bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Nah, mohon dihadirkan beberapa screenshot yang saya kirim untuk memberikan perspektif dan juga penguatan tentang matan hadis ini dari perspektif periwayatan keluarga Nabi alaihi afdalut tahiyati wassalim. Boleh diperbesar? Ya. Ini misalnya yang mengisahkan tentang barangkali bisa diperbesar. Coba ditarik ke atas sedikit, diperbesar ya. Bahwa hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin ini ada dalam, tadi saya belum menyebutkan hadis rujukan dalam Sahih Bukhari-nya ya. Dalam Sahih Bukhari itu hadis nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Ya. Nah, ini di bagian bawah kalau tidak salah, bagian bawahnya baik ya tadi. Iya, baik. Nah, yang ada tulisan 642. Dan di sini disebutkan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur periwayatan yang sama An-Nu'man ibn Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halalu bayyin. Kalau di dalam riwayat Sahih Bukhari itu ada kata inna dalam riwayat ini diambil dari kitab, bisa ditarik lagi ke bawah rujukan kitab paling atasnya. Di paling yang warna biru. Ya, paling atas. Oh, dalam Jami'u Ahadits Syiah dari As-Sayyid Burujerdi juz 1 halaman berapa? 224 atau 234. Nah, jadi dari Jami' Ahadits Syiah dari Sayyid Burujerdi. Nah, diriwayatkan, sekarang kita kembali kepada redaksi yang tadi. Yang tadi ya, halalu bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma syubuhatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra ala dinihi wa irdih wa man waqa fi syubuhat waqa fil haram kara'i haulal hima yusaku ayyaqa fihi illa anna ala inna likulli malikin hima. Di situ sampai redaksinya. Jadi hadis ke-6 dalam Arba'in Imam Nawawi ini ada dalam kedua rujukan mazhab besar Islam. Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam dalam teks ini. Terima kasih. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendefinisikan halal dan haram yang jelas? Karena Allah SWT kemudian dalam syarah ini para ulama menyebutkan, misalnya ada ayat-ayat Al-Quran yang digunakan jelas dengan kata-kata seperti uhilla lakum atau hurrimat alaikum.
Jadi dihalalkan atas kalian, diharamkan atas kalian. Itu semua jelas. Ya, misalnya ayat-ayat yang menggunakan kata uhilla, ini dengan cepat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Boleh dibuka ayatnya. Dan sambil menunggu surat 5 ayat 5, ini kalimat berikutnya surat 4 ayat 24. Uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Menggunakan kata uhilla, jadi dihalalkan, maka itu bayyin. Adapun yang diharamkan menggunakan kata hurrimat. Misalnya surat 4 ayat 23. Untuk tayangkan surat 5 ayat 5. Nah, untuk surat 4 ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kalian, ini dalam konteks siapa yang boleh nikahi dan tidak. Nah, yang tidak, ummahat kalian dan banat kalian. Atau dalam surat Al-Maidah 5 ayat 96, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian berburu hewan selama kalian dalam keadaan ihram. Ya. Nah ini boleh diperbesar lagi. Al-yawma. Lah, terbaca? Ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, ada kata hil di situ. Uhilla, hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan ahli kitab itu halal bagimu. Di sini makanan dalam kurung sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Kan bisa bagaimana ini bayinnya itu jelas dan tidaknya ini makanan yang baik, bayin jelas halal, kita menerimanya. Kemudian makanan ahli kitab itu halal bagimu. Nah, makanan menurut ahli tafsir dalam kurung sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Apakah ini termasuk yang bayyin? Karena menggunakan kata uhilla, halal, bayyin. Sementara dalam ayat yang lain misalnya disampaikan yang halal itu adalah yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau sembelihan ahli kitab itu halal, apakah ahli kitab juga menyebut nama Allah? Seperti yang kita pahami ketika kita menyembelih hewan sembelihan kita, misalnya. Ya. Nah, itulah misalnya yang disebut dengan halal bayyin, haram bayyin. Lalu di antara keduanya ada perkara yang syubhat, perkara yang samar, yang tidak jelas. Yang mengetahuinya tidak banyak. Yang mengetahuinya tidak banyak. Dalam hadis tadi disebutkan, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tapi yang halalnya jelas, yang baik, yang haramnya jelas. Misalnya nih saudara, ini kita agak santai berdiskusi sekali lagi dengan saudara sekalian. Terima kasih ayat Al-Qur'annya. Sekali lagi saudara, di sini tulis makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, ya. Terima kasih ayat Al-Qur'annya. Shadaqallahul Maulana Al-Aliyyul Azim. Nah, ini misalnya coba sekarang ke ini beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi tadi saudara kan yang dihalalkan itu makanan sembelihan ahli kitab halal.
jelas tidaknya itu kita tahu kalau yang baik itu halal kita makan, kita tahu. Tapi kemudian makanan sembelihan ahli kitab halal bagi kita, tentu ada misalnya konteks di situ, asbabun nuzul atau bagaimana. Karena tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Sedangkan kita diingatkan, yang dibolehkan itu adalah yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, dalam ayat surat 5-nya ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Sekarang menggunakan kata hurrimat, diharamkan atas kalian. Mayit, darah, daging babi, dan wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, apakah ini masuk ke dalam perkara yang bayyin atau perkara yang syubhat gitu. Baik. Ini ayat 3-nya ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sementara tadi sembelihan ahli kitab boleh. Ayat setelahnya, ayat kelimanya. Jadi al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Tengah-tengahnya ada yang syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat, yang tidak banyak manusia mengetahuinya. Terima kasih. Kita Sadaqallahul Maulana Al-Aliyul Azim, ayat Al-Qur'annya kita simpan. Ini saudara adalah kaligrafi Ummul Mukminin. Bela sungkawa kita atas peringatan rihlah wafatnya Sayyidatina Khadijah alaiha afdalut tahiyyati wat taslim. Nah, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di kedua platform, yaitu YouTube dan FB. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih kawan-kawan para guru semua yang menyimak. Ya, terima kasih yang sudah setia bergabung. Kalau ada tanggapan apapun, saran, silahkan dapat disampaikan selama kajian berlangsung. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, saudara, misalnya ya, saya kira bayyin itu, tapi saya masih menggunakan kata saya kira. Saya kira bayyin kalau memukul orang, menyakiti sesama manusia, lalu merendahkan kehormatannya, itu termasuk yang bayyin bahwa itu haram. Termasuk yang jelas bahwa itu tidak boleh dilakukan. Melukai, mencederai, itu bayyin, tidak boleh dilakukan. Saya kira itu jelas, haram. Jelas sekali. Ditambah misalnya sekiranya dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, apalagi bertambah-tambah. Bukan hanya jawarih pun mesti kita jaga. Bukan hanya amalan batin seperti menjaga mendengar yang tidak pantas, mengucap yang tidak layak, memandang yang tidak semestinya, tapi tangan, kaki, semuanya juga mesti ditahan. Kata anak-anak sekolah dasar, larangan puasa itu 3. Kalau orang dewasa akan mengatakan larangan itu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi mungkin anak-anak sekolah bagaimana memahami hubungan suami istri, anak-anak kelas 1, kelas 2 misalnya bingung. Ya, kadang-kadang guru mengatakan, atau anak-anak menyimpulkan, puasa itu yang dilarang 3M. Larang makan, larang minum. Saya pernah mengalami, saya penasaran. Yang ketiga apa? Marah, katanya. Jadi puasa dilarang marah.
marah sebetulnya membatalkan pahala puasa itu seluruhnya, menghilangkan. Baginda Nabi SAW merintahkan seorang perempuan untuk berbuka karena memaki-maki pembantunya, jariyata, karena memaki-maki pembantunya, lalu diperintahkan untuk berbuka. Apalagi sekali lagi ini perintah baginda Nabi SAW. Jadi betul-betul bayin, betul-betul jelas. Ketidakbolehannya itu betul-betul jelas. Bayin. Ini saya bacakan hadisnya. Inna siyam dari Imam Ja'far as-Sadiq alaihi wasallam. Inna siyam laisa minat ta'am wa syarabi wahdah. Thumma qalat Maryam inni nadartu lirrahmani sauman ay samtan. Fa idza sumtum fahfadhu ala sinatakum wa ghuddu absarakum wa la tanaza'u wa la tahasadu. Diriwayatkan dari Imam Ja'far alaihi wasallam bahwa inna siyam, sesungguhnya puasa itu bukan sekedar dari makanan dan minuman saja. Karena Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha, satu di antara 4 perempuan penghulu surga ini yang dalam hadis disebutkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah, ini 4 penghulu perempuan teladan kaum muslimat seluruhnya dan kaum mukminat seluruhnya. Qalat Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha, Sayyidatina Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar puasa pada Ar-Rahman, disebut kata saum, yaitu diam, puasa bicara. Maka kata Imam Ja'far alaihissalam, faidha sumtum, kalau engkau puasa, fahfadhu alsinatakum, jaga lidahmu itu yang tidak bertulang ini. Artinya kalau dia kita jaga, yang lainnya lebih-lebih lagi. Wa ghuddu absarakum, tahan pandanganmu, wala tanaza'u, jangan bertengkar, jangan bertikai, jangan bertengkar. Ini larangan. Bayin. Wala tahasadu, dan jangan saling menghasud atau menghasut. Qala wa sami'a, karena Imam Ja'far kemudian menyampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan tusabu jariyah. Ini riwayat yang kita dengar, hadis yang kita dengar, saya mendengarnya pertama kali dari Allah yarham ayahanda tercinta bagi beliau dan guru kita, doa-doa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang perempuan tusabu jariyatan, laha, memaki tentu, marah-marah dan seterusnya, seorang yang bekerja kepadanya, pembantunya yang berkhidmat kepadanya. Wahya sha'imah, dan ia dalam keadaan puasa. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin faqala laha kuli, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dihadirkan makanan dan baginda Nabi sampaikan, kuli, makanlah ini. Faqalat inni sha'imah, aku saum, aku puasa. Faqala kaifa takunina sha'imatan wa qad sababati jariyataki, bagaimana mungkin engkau puasa sedang kau maki-maki pembantu. Inna sauma laisa minat ta'ami wasyarab, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makanan dan minuman. Diriwayatkan dalam Tahzibul Ahkam jilid 4 halaman 194. Nah, jadi saudara, wajibnya puasa bayin, jelas. Tetapi menjaga amalan-amalan puasanya mungkinkah samar bagi kebanyakan orang? Ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang akan terkait dengan bagian terakhir dari hadis yang baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti orang, memukul, mengeroyok, membabi buta, tindakan yang tidak terpuji, yang dikecam agama. Dan itu bayin, jelas, terlarang. Tapi orang mungkin tidak tahu kalau puasa seperti perempuan yang didengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memaki-maki pembantunya,
Apakah itu masuk perkara yang syubhat bagi dia? Tergantung. Tergantung ilmu dan pengetahuan. Nah, karena itu bagaimana kemudian kita menjaga diri kita? Mengetahui yang halal dan yang haram, lalu menjaga yang syubhat. Dalam riwayat yang disampaikan di sini adalah kalau orang menjaga dirinya dari syubhat, ia terbebas, terjaga agama dan kehormatannya. Dan kalau jatuh pada yang syubhat, ia jatuh pada yang haram. Jadi selama kita tidak tahu pasti, kita lebih baik berhati-hati. Ini prinsipnya, supaya tidak jatuh pada yang haram. Tapi pada saat yang sama. Nah, kemudian dianalogikan dengan seperti seorang gembala yang membawa binatang ternaknya dan masuk ke daerah terlarang. Hampir-hampir ia masuk ke daerah yang terlarang itu. Kalau ia masuk, ini analoginya, kalau gembala, mungkin ini contoh di zaman dulu, itu ada daerah-daerah yang katakanlah dikuasai oleh kabilah tertentu, bani tertentu, orang kaya tertentu, yang menjadi daerah khusus gembalaan orang-orang kaya itu. Jadi kalau kita mau masuk ke daerah mereka, terlarang. Gitu, misal ini, permisalan. Dan kalau kita masuk, bisa jadi kitanya, misalnya sebagai gembala, bawa binatang ternak kita ke daerah yang haram itu, kitanya bisa dituntut, ditangkap, binatang ternak kita mungkin bisa diambil. Maka lebih baik kita menjaga diri. Sesungguhnya bagi setiap penguasa, setiap raja itu ada daerah yang terlarang. Dan himallah maharimuhu, daerah yang terlarangnya Allah Subhanahu wa taala itu, coba kita lihat bagaimana terjemahan. Ketahuilah bahwa tiap raja mempunyai larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Ya, terima kasih. Kemudian ia masuk kepada mudghah. Setelah mengisahkan tentang yang halal dan yang haram bayin itu jelas. Ternyata bisa jadi tidak begitu jelas bagi banyak orang. Dan dia bisa jadi masuk kepada yang syubhat. Karena penafsiran terhadap atau pembenaran, justifikasi, itu masuk pada yang syubhat. Di antara keduanya itu, pembenaran saudara, benar dan tidaknya itu masuk kepada yang syubhat. Tapi aturan awalnya, menyakiti orang lain itu dilarang, haram, tegas sekali. Mengganggu orang lain, terlarang, haram, jelas sekali. Bayin. Apa hukumnya di bulan Ramadan kita bunyikan suara keras-keras, membangunkan orang sahur? Sayyid Fadlullah menjawabnya dengan kaidah umum, dalam Islam haram hukumnya mengganggu orang lain. Sehingga konteksnya dikembalikan, mengganggu orang lainnya bayin, tapi mengganggu atau tidaknya apakah ia masuk ke dalam yang syubhat. Kalau ia masuk ke dalam yang syubhat, misalnya di daerah itu sudah biasa, maka mereka tidak apa-apa. Walaupun kita mungkin tidak tahu apakah ada yang sakit, ada yang terganggu, dan seterusnya. Lebih baik kemudian kita menahan diri, menjaga untuk tidak melakukannya. Itu kita selamat, istabra lidinihi wa irdihi. Ya lebih baik selamat. Ada orang kita tidak suka, lalu pembenaran kita untuk menyakiti dia, astagfirullah. Menyakiti orang tidak boleh, apapun alasannya. Apapun alasannya, tidak akan pernah ditemukan apa yang dilakukan dengan menjatuhkan kehormatan, merendahkan harkat, martabat sesama saudara, sesama umat manusia, tidak dapat dibenarkan. Dan kalau saudara masih mengira itu berada pada perkara yang syubhat, tahan, jangan lakukan. Jaga diri. Karena kalau jatuh, itu jatuh pada yang terlarang. Nah, hubungannya dengan pengetahuan adalah lanjutan hadis ini, bagian akhirnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Saudara sering mendengar hadis ini yang dikutip bagian akhirnya saja. Di atasnya panjang kan. Menarik bagaimana di hadis sebelumnya ada hubungan antara apa yang terjadi di alam rahim dengan
kadar ketentuan manusia itu eh, yang kita bincangkan sebelumnya. Lalu tentang bagaimana halal dan haram bayyin jelas, lalu dihubungkan dengan kalimat berikut ini, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging yang kalau ia baik, baik tubuh itu seluruhnya, baik jasad itu seluruhnya. Dan kalau ia buruk, buruk jasad itu seluruhnya. Ala wahyal qalb, sesungguhnya itu adalah kalbu, adalah hati. Hadis ini populer, banyak dijadikan bahan kajian. Bagaimana kita mengendalikan, mengatur hati kita, kebersihan kalbu kita. Karena kalau bersih hati, bersih pula segala sesuatunya. Bersih pula amal perbuatan kita. Dan kalau buruk hati, buruk pula amal kita. Maka halal dan haram bayyin itu, kalau orang punya parameter kalbu yang bersih, yang tulus, yang selamat, yang sehat. Nah, yang menarik, apa yang dimaksudkan dengan kalbu di situ? Jadi kalau orang kalbunya tidak sehat, hatinya tidak bersih, perkara yang bayyin pun menjadi syubhat. Menyakiti orang itu jelas terlarang. Tapi ini orangnya begini, begini, begitu. Dia punya kedengkian, iri hati, sakit, hasud, apapun, menjadikan tolak ukur parameternya itu samar dan tidak jelas. Yang bayyin menjadi tidak jelas kalau hati kita tidak bersih, tidak selamat. Kalau dipenuhi dengan prasangka, dengan suudzon, dengan dendam, amarah, yang bayyin itu akan hilang. Yang halal dan haram yang jelas itu akan hilang. Itu mengapa yang saya pahami kalau tentang halal haram bayyin ini, bagian akhirnya berbincang bagi Nabi SAW sampaikan tentang keselamatan mudghah, qalb, hati. Karena menurut saya yang saya pahami, kalau hatinya tidak bersih, maka halal dan haram itu bayyinnya akan berubah menjadi syubhat. Kalau hatinya tidak bersih. Nah, sekarang dihadirkan slide berikutnya. Kita sapa dulu saudara sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ya, salam-salam dari semua. Cari ke atas kalau masih ada lagi dari Pak ya, Masya Allah, mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya. Sekali lagi saudara, kalau ada kita kajian siang itu agak santai. Kalau ada apa saja yang ingin saya sampaikan, dipersilahkan. Baik. Nah, slide berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Nah, ini sekarang bagian yang ini masih riwayat berikutnya kali ini dalam Mausu'ah Ahadits Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dari Al-Allamah Hadi An-Najafi, juz 2 halaman 222 mungkin ya, agak samar, agak syubhat ini atau mata saya kurang jelas. Nah, di sini disebutkan rafa'ahu an Nu'man ibn Bashir dari dalam jalur periwayatan yang sama. Jadi sanadnya baik dalam mazhab Ahlus Sunnah maupun dalam hadis Ahlul Bait alaihi wasallam mengambil jalur periwayatan yang sama, sanad yang sama dari An-Nu'man bin Bashir. Mungkin kalau saudara mengatakan umumnya atau banyak hadis Ahlul Bait alaihi wasallam yang sanadnya dari keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ya, ini sanad bersambung pada Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halalu bayyinun wa haram bayyinun. Halalun bayyin wa haramun bayyin. Ini jadi tadi selain kalau misalnya dalam Arba'in Imam Nawawi, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka Sahih Bukhari-nya kita rujukannya
Sahih Bukhari nomor 52 dan Sahih Muslim nomor 1599 menurut hadis Arba'in An-Nawawi ini. Nah, dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini tadi dalam dua kitab, yaitu Jami' Ahadits Syiah dan yang ini Mausu'ah Ahadits Ahli Bait alaihissalam dari Syekh Hadi An-Najafi. Disebutkan juga ini hadis yang sama, ya, periwayatan yang sama dalam beberapa bentuknya, di sini, dan di sini. Fi hadzal majal in syi'ta raji, kalau ingin lebih jauh mengetahui tentang hadis ini, hadis yang ada di nomor 6 Imam Nawawi ini, raji silakan merujuk kepada Wasailus Syiah juz 27 garis miring 154, Mustadrak Al-Wasail 17 garis miring 321, atau Jami' Hadits Syiah yang tadi kita baca min natobatil hadits, pada terbitan yang baru katanya bisa merujuk. Jadi cukup banyak dirujuk dalam kitab-kitab mazhab Ahlul Bait alaihissalam tentang perkara halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baik. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam, masuk ke slide berikutnya. Kalau kita lihat redaksi tadi itu tidak secara khusus ada sambungan tentang qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan itu ada dalam bagian ini. Terima kasih sambungannya ini dalam Al-Bihar juz 57 halaman 22 dari Allamah Al-Majlisi. Dari ke atas. Ini berdasarkan sensor saudara. Baik, terima kasih. Nah, secara sekali lagi saudara, mungkin terpisah, tapi kita lihat. Wa ammal haditsu fima ruwiya atau fima rawa An-Nu'man ibni Bashir. Jadi periwayatnya sama, berarti dari jalur rawi yang sama, hadis yang sama. Qala sami'tuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahala jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sama dalam Biharul Anwar, hadis dari An-Nu'man ibni Bashir yang meriwayatkan hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, terima kasih. Karena itu, bayin halal dan haram itu jelas kalau kalbu kita selamat. Dan ini bergantung pengetahuan. Ilmu tazkiyatun nafas. Dalam pembahasan Allahyarham, guru ayah Anda tercinta, beliau juga memaknai bahwa karena ia merujuk kepada tubuh, maka jasad, tubuh, segumpal daging, mudghah. Kalau yang dimaksud itu adalah hati yang dalam bahasa medis, mungkin saya mesti merujuk kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu sekalian yang berlatar belakang kedokteran, anatomi tubuh, dan sebagainya. Apa yang disebut dengan heart itu, hati itu bisa berbeda. Saudara bisa bagikan di room chat ya. Ada yang menyebut hati itu jantung. Sehingga misalnya heart kan bahasa Inggris heart. Serangan jantung itu disebut heart attack. Serangan jantung. Ya. Tapi heart juga bermakna hati. Kita tidak akan menerjemahkan heart attack dengan serangan hati. Gitu. Nanti setiap yang patah hati itu kena serangan hati. Karena heart attack. Mereka kenanya heart broken, heart broke. Patah hati. Nah, jantung dimaknai hati. Apakah itu yang dimaksud? Kalau jantungnya baik, baik seluruhnya. Kalau jantungnya tidak baik juga seluruhnya. Atau segumpal daging itu adalah apa yang disebut dengan liver. Liver ini bahasa Arabnya kabad. Kabad. Misalnya Sayyidina Hamzah salamullah alaihi sayyidus syuhada, paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur pada perang Uhud.
ditombak oleh Wahsy itu dan dibelah. Itu bayin juga kalau ada yang menjustifikasi itu kalbunya tidak salim. Dadanya dibelah dan kabadnya. Nah, kita sering menyebutnya hati, yaitu liver. Hatinya berupaya untuk dimakan, tapi ia muntahkan karena tidak sanggup menelannya. Sehingga anak keturunannya dalam sejarah dikenal juga dengan sebutan Yabna Akilatil Kabad. Wahai anak-anak si pemakan hati, yaitu pemakan liver. Nah, apakah mudghah yang dimaksud adalah liver? Kalau liver itu rusak, rusak juga yang lain. Keduanya sangat memungkinkan menurut saya. Karena anggota tubuh kita ini sebetulnya berhubungan satu sama lain. Yang membuat kita tidak tenang. Sebagaimana ucapan syair Sa'di yang Allahyarham sering kalau sedang membahas itu dan saya ada, beliau akan meminta saya membacakan kalimat bahasa Persianya. Puisi Sa'di ini dituliskan di depan gedung PBB. Menjadi semacam statement bersama. Dan ini untuk memenuhi permintaan Allahyarham, saya bacakan bahasa Farsinya. Bani Odam a'zoi yek digaran kedaro farines ziyek guharan. Cu'uzwi bedad o warad ruzugor, ligar uzwahoro namorad karor. Tuke az mihnat dedi garon bi gami, nasyoyat benomet, nehan o dami. Anak keturunan Adam itu anggota satu sama lain, saudara satu sama lain. Seperti tubuh satu dengan yang lainnya ini anggota satu sama lain. Kalau satu saja bagian tubuh itu sakit, yang lainnya itu tidak akan tenang. Kalau kau tidak tersentuh oleh penderitaan sesama manusia, tidak pantas kepadamu disematkan kata manusia. Itu menurut Sa'di. Jadi kalau kita melihat penderitaan orang lain malah berhahahihi, tidak pantas disebut manusia. Nah, saya kira kalau dalam di kultur pop negeri kita misalnya, jadi kalau jantung sakit, sakit pula yang lain, iya. Kalau liver sakit, sakit pula yang lain, pasti. Tapi bukan hanya pada liver dan jantung, karena setiap apapun yang ada dalam tubuh kita, kalau sakit, yang lain pun akan ikut merasakan. Contoh, gigi. Gigi kan bukan mudghah, bukan segumpal daging katakanlah. Mungkin ya tulang begitu. Ya mohon izin pada para dokter. Tapi kalau gigi sakit, atau mungkin saudara akan mengatakan yang sakit itu bukan giginya, tapi daging di gigi itu. Ya, tetap. Kalau satu bagian sakit, yang lain juga akan terganggu pula. Apapun, pasti terganggu pula. Nah, Allahyarham ayah anda tercinta, memaknainya boleh jadi menurut beliau, tanpa menafikan kemungkinan yang lain tadi. Boleh jadi, kata beliau, yang dimaksudkan dengan segumpal daging itu adalah otak kita. Segumpal daging di kepala kita ini, otak. Ketika beliau menulis buku Belajar Cerdas Berbasiskan Otak, menjadi pengajar di fakultas-fakultas untuk memberikan pemahaman tentang neuroscience, itu diantara multidisiplinnya ilmu beliau, Allahyarham. Kehilangan teramat besar bagi kita semua. Nah, mudghah yang dimaksud itu adalah otak kita ini. Satu, dia sumber yang kita gunakan untuk belajar. Otak memang tempatnya, fungsinya anggota tubuh untuk belajar. Walaupun dalam tasawuf dan filsafat pembahasan tentang pikiran, akal, lalu jiwa, perasaan, itu menempati diskusi tersendiri di mana letaknya. Yang dimaksudkan dengan kalbu, sukma, jiwa, dan sebagainya. Apa hubungan antara akal dan perasaan? Itu kuliah lama. Ya. Nah,
Tetapi secara medis, ini menurut yang saya dengar saja dari Allahyarham, kalau memang otak kita itu ada kendala, ada gangguan, karena dalam hadisnya digunakan kata solaha. Solaha ini memang artinya baik, bisa berarti juga damai, tenang, bisa berarti juga kebermanfaatan, maslahat. Jadi kalau bagian daging itu baik, dia akan baik, benar, damai, mendatangkan ketentraman, keselamatan, dan kemaslahatan. Kalau ada orang yang menghadirkan kemudaratan, pasti segumpal dagingnya itu tidak solahat, tidak benar. Maka seluruh amalannya akan tidak benar pula. Akan menjadi fasadat, akan menjadi fasid, akan menjadi rusak. Karena itu ya terhubung erat. Tidak bisa kemudian mengetahui yang bayin dari yang halal dan yang haram itu. Nah, menurut Allahyarham, kalau otak kita ada kendala, fungsi lainnya itu tidak dapat menerima, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Otak juga menerima stimulan, masukan informasi dari berbagai, dari perasaan kita, tangan kita, pandangan, pendengaran, pembicaraan kita diproses oleh otak. Kalau ada saudara kita yang misalnya diuji dengan sakit stroke, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka kebaikan, kesembuhan, kesabaran, keleluasaan, juga bagi keluarga yang mendampingi mereka, mengambil keberkahan ijabah doa di bulan suci Ramadan ini. Itu kalau misalnya bagian kanan yang terserang, tubuh sebelah kiri itu akan lumpuh atau sulit digerakkan. Demikian pula sebaliknya, bagian kiri, tubuh sebelah kanan akan sulit digerakkan. Ada hubungan antara otak dan anggota tubuh seluruhnya itu. Dan sebagaimana terjadi pada sesama saudara kita, keluarga kita almarhumin, di tahun-tahun terakhir ini dalam ujian pandemi, misalnya ada beberapa yang wafat, yang pecah pembuluh darah di otak misalnya, segera ia jatuh pada keadaan koma dan seluruh anggota tubuhnya berhenti untuk berfungsi. Maka segumpal daging boleh jadi jantung, kabad tadi atau apapun yang ada dalam tubuh kita, tapi kaitannya dengan pengetahuan ada otak. Melalui pengetahuanlah kita bisa memahami, belajar, mengerti, tenggang rasa, berempati, dan pada saatnya kemudian sampai pada tujuan menyebarkan agama yang cinta kasih. Agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menebarkan senyum sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang ramah, bukan agama yang marah. Kalimat terakhir dari Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hanya dengan kasih sayanglah kita akan menemukan halal itu bayin dan haram itu bayin. Sebelum kalbu kita bersih, sebelum akal kita selamat, sulit bagi kita. Jadi sebelum kalbu kita bersih, sebelum akal kita jernih, kita akan berada pada perkara yang syubhat. Dan kalau jatuh pada yang syubhat, kita jatuh pada yang haram. Demikian saudara, saya kira sekali lagi mengundang partisipasi saudara dalam insya Allah peringatan rihlah Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha malam nanti ba'da salatul isya dan ba'da salat-salat sunat bulan Ramadan, salat tarawih dan doa-doa. Silakan kalau ada komentar dari saudara sekalian. Terima kasih. Yang mana saya baca sebelah sini. Ini ya. Terima kasih. Izin tanya, ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau baik akan baik seluruhnya, jika buruk, buruk seluruhnya. Keterangan ket simor. Simornya saya klik dulu.
Simor. Lihat lebih cepat. Ya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Sering dikutip ketika membahas kekerasan hati dalam kajian akhlak. Hati dalam kajian akhlak mestinya bedakan. Dalam kajian anatomi ada qalb, ada kabad, ada kalbu. Saya kira ini 1 menit yang lalu, tapi sebagian sebelumnya sudah dibahas juga. Itu bagian yang lain memang ada tingkatan qalb, fuad, sodar, nafas, lub, sir, dan seterusnya. Dalam kajian akhlak mestinya bedakan dalam kajian anatomi. Betul. Jadi tadi saya merangkum keduanya, kalaupun itu jantung secara anatomi, hati secara anatomi, dan kemudian otak. Menurut Allahyarham secara anatomi. Tapi pembahasan tentang ruh, sukma, jiwa, kalbu, fuad, sadar, nafas, lub, itu yang tadi saya sampaikan bisa agak lama pembahasannya, kajiannya, itu mungkin memerlukan pembahasan tersendiri. Tetapi saya sering memudahkan bagi saya saja menyederhanakannya dengan mengatakan itu tingkat kesadaran. Jadi tingkat seperti kita belajar ilmu, maka dia naik tingkat kesadarannya. Kita jadi tahu, oh ini begini ketika sebelumnya kita tidak tahu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi tingkat kesadaran. Mungkin di ruangan sekarang sepi, tapi begitu kita naikkan tingkat kesadaran kita mendengar suara detak jam dinding itu yang sebelumnya tidak kita dengar. Nah, itu tingkat kesadaran. Dan itu bisa bertingkat, ya tergantung kita mengikuti dari banyak pendapat para ulama. Fuad, sodar, nafas, qalb, itu bisa berada pada tingkatan-tingkatan yang tidak sama. Terima kasih. Agak berat pertanyaan tentang ini ya, kalau bicara hubungannya dengan halalun bayyin wa haramun bayyin tadi adalah kalbu yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Kalbu yang bersih, akal yang jernih. Baik. Ada lagi? Belum ada. Terima kasih saudara. Jadi kita menunggu kalau ada dari saudara sekalian yang ingin disampaikan apapun, dipersilahkan. Dan besok itu kita akan membahas hadis yang terkenal, Allahyarham juga pernah membincangkannya, yaitu ad-dinu an-nasihah, ad-dinun nasihah, dinu nasihah. Insyaallah itu besok hari. Baik, terima kasih sekali lagi saudara atas perhatian saudara sekalian. Jumpa lagi insyaallah esok. Bagi yang menyaksikan setelah tayangan, yang mengikuti secara tidak live, saudara bisa ajukan pertanyaan di room chat yang tersedia baik di FB maupun di YouTube. Seperti kemarin ada titipan pertanyaan ingin dibahas dibahas lagi tentang bagaimana amalan itu kalau dinilai dari penutupnya, sedangkan bukankah dari awal sampai akhirnya juga kalau baik ya baik, betul. Nah, setiap amalan ini bisa dia berdiri sendiri, bisa dia terhubung secara keseluruhan. Jadi salat subuh kita bisa salat subuh saja baik atau tidak ujungnya. Atau bisa setiap salat subuh dalam seluruh hidup kita sehingga ditentukan oleh dalam tanda petik subuh terakhir dalam hidup kita yang akan menentukan semua subuh-subuh sebelumnya. Boleh jadi. Atau ditentukan oleh nafas terakhir yang akan menentukan seluruh amalan hidup kita. Gitu. Terima kasih. Sekali lagi saudara bisa tuliskan di room chat baik melalui FB maupun YouTube. Terima kasih pada all crew yang berkhidmat membantu kita untuk kelancaran acara kita setiap siang ini dan semua acara-acara yang ditayangkan selama bulan suci Ramadan. Doa kita untuk Allahyarham ayahanda tercinta, ibunda yang sakit di antara kita.
Dan doa kita agar setiap yang diuji Allah telah karuniakan jalan keluar. Agar kita dikaruniai hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Itu menarik dulu bahwa orang Indonesia itu kita secara bahasa menghubungkan dua kata, yaitu akal budi. Jadi budi pekerti itu akhlak. Akal adalah bagian niat dan pikirannya. Jadi ilmu di balik satu perbuatan. Kita juga bermohon agar kita dikaruniakan akal budi itu. Jadi pemahaman yang benar untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Semoga Allah SWT karuniakan kita semua. Teriring doa untuk alairam almarhumin kita semua. Mari kita sertakan dalam hati. Ala hadhi niyya wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi tayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat memperkaya khazanah kita. Kita akan mengkaji Arba'in Imam Nawawi dengan perspektif hadis-hadis periwayatan keluarga Nabi alaihi mahdalut tahiyati wa taslim. Sesaat saja nafasmu tanpa makna, ia sudah berkuasa atasmu. Nafsu itu sudah berkuasa atas kita. Sesaat saja nafas kita tanpa makna.